Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiratul talibat al-aisyah rahmakumullah. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah oleh Allah, rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah yang berupa rezeki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang berkah, diberi rezeki oleh Allah mudah untuk memahami agama Allah, mengamalkannya dengan ikhlas insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai bersama dengan suratul Fatihah, semoga berkah. Ala hadhin niyah al-madhkurah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wassalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Nabi Zakaria. Qala dawuh sapa Nabi Zakaria di saat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau diberi putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alli dawe, Rabbi duh pangeran ingsun. Rabbi do pangeran ingsun ij'al mugi ndadosaken panjenengan. Rabbi do pangeran ingsun ij'al mugi ndadosaken panjenengan. Limaring ingsun ayatan ing ayat, ing tanda kehamilan bojo ingsun. Ayatan ing ayat tanda kehamilan bojo ingsun. Nyuwun tanda kehamilan. Ya, tanda kehamilan bojo ingsun. Qala dawu sapa Allah. Qala dawu sapa Allah, ayatuka utawi ayat ira, tondo ira. Ayatuka utawi tondo ira. Allah tukallima. Ayatuka utawi tondo ira, Allah tukallima iku yen to ora bisa ngomongi sira. Iku yen to ora bisa ngomongi sira. Ora bisa ngomongi sira. Annasa ing para manusa. Annasa ing para manusa. Ora iso ngomongi wong-wong dalam artian selain zikir. Kalau zikir Nabi Zakaria masih bisa. Jadi tiba-tiba dalam kondisi sehat Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan mereka. Ini tanda kehamilan istrinya. Jadi yang hamil istrinya, yang mendapat tanda suaminya. Ini atas izin Allah, bisa saja suami yang mendapatkan tanda atau istri yang mendapatkan tanda. Allah tukalliman nasa thalatha layalin. Kalau zikir kepada Allah masih bisa. Ini yang enggak bisa berbicara dengan orang-orang. Thalatha layalin ing dalam telu pira-pira wengi. Thalatha layalin ing dalam telu pira-pira wengi. 3 hari 3 malam. Sawiyan hale wong kang sehat, wong kang lurus tegese sehat. Sawiyan hale wong kang sehat, bukan karena penyakit,
Jadi bila ilatin, tanpa penyakit nopo-nopo, dalam kondisi sehat, waras bugar, tetapi tidak berbicara, tidak bisa berbicara selama 72 jam, 3 hari 3 malam. Ini tanda kehamilan Isa binta Fakuda, istri Nabi Zakaria. Yang Nabi Zakaria mendapatkan tanda-tanda itu atas izin Allah. Walaupun sebetulnya tanda-tanda kehamilan istri itu banyak sekali. Kalau dalam kajian biologi, tanda kehamilan istri antara lain, 1, berhenti head. Yang kedua, sensitif terhadap bau-bauan yang ada di sekitar. Yang 3, perut membuncit. Yang keempat, organ tertentu mengembang karena cadangan ASI jabang bayi. Yang kelima, kalau jabang bayinya laki-laki, itu tubuh ibunya bercak-bercak hitam. Ya, kalau bayinya perempuan tidak, sehingga tanpa USG pun sudah bisa dikenali apakah anak ini perempuan atau laki-laki. Insya Allah seperti itu. Dan biasanya juga ada mimpi, bisa yang mimpi istrinya ataupun suami. Biasanya kalau mimpi mendapatkan ayam, burung, ya, yang berkicau-berkicau itu anaknya perempuan. Tapi kalau dalam mimpi mendapatkan keris, pedang, senjata, itu biasanya anaknya laki-laki. Itu antara lain tanda-tanda kehamilan istri. Tidak haid dan lain sebagainya tadi biasanya. Perutnya membuncit biasanya. Semacam-macam. Pokoknya ada tanda-tanda. Sensitif terhadap bau-bauan. Atau kadang-kadang ngidam atau minta sesuatu yang tidak wajar. Aneh-aneh. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja ala qaumih. Fa kharaja mongko metu sapa Nabi Zakaria. Fa kharaja mongko miyos keluar, metu sapa Nabi Zakaria, metu keluar, miyos. Basa kramane miyos. Keluar sapa Nabi Zakaria. Ala qaumihi ing atase kaume Nabi Zakaria. Ala qaumihi ing atase kaume Nabi Zakaria. Minal mahrabi saking panggonane salat, saking masjid. Minal mahrabi saking panggonane salat, saking mihrab, saking masjid. Mereka menunggu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria keluar, mereka menunggu Nabi Zakaria yang ada di dalam masjid untuk dibukakan pintu. Nabi Zakaria di dalamnya. Akhirnya membukakan pintu Nabi Zakaria agar mereka juga sholat di masjid. Sebagaimana biasanya atas perintah Nabi Zakaria alaihi salam. Terus bagaimana Nabi Zakaria tidak bisa berbicara kepada mereka kecuali dengan zikir. Fa'auha ilaihi an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Fa'auha monggo isyarah sapa Nabi Zakaria. Tiba-tiba tidak bisa berbicara. Fa'auha monggo isyarah. Karena tidak bisa berbicara maka isyarah. Fa'auha monggo isyarah sapa Nabi Zakaria ay asyara. Monggo isyarah sapa Nabi Zakaria ilaihim maring kaum. Ilaihim maring kaumihi an tegese an tafsiriyah kaili tafsirin bi jumlataini fi ulahumal qaulu wa lafdhuhu nufi. Ya, dadi an tafsiriyah tegese manane. An tegese sabbihu becik padha salata sira kabeh. Becik padha bertasbih artine salata sira kabeh. Becik padha nucikaken maring Allah tegese salata sira kabeh bukratan ing dalem mangsa esuk. Bukratan ing dalem mangsa esuk wa asyian lan mangsa sore. Salatlah kamu di waktu pagi dan sore. Salate loro, esuk karo sore. 2 waktu berarti. Ini dengan isyarat, bukan tidak dengan kosakata. Karena tadi itu merupakan tanda kehamilan istri beliau. Dan ini kisah kehamilannya. Ya Yahya, dah kita lanjut cerita dalam ayat ini.
setelah Nabi Zakaria, istrinya hamil dan melahirkan bayi usia 2 tahun. Jadi tidak diceritakan rinci semuanya, tidak. Sebagian dalam Al-Quran. Setelah kelahirannya 2 tahun, Allah berfirman kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Ini cerdasnya Nabi Yahya yang mendapat firman Allah, ya, diutus oleh Allah saat usia 3 tahun, Nabi Yahya alaihissalam. Ya Yahya, hei Yahya. Ya Yahya, ini nama yang sebelumnya tidak pernah ada. Ya Yahya, hai Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Khud becik ngalapo sira. Khud becik nyekelo ngalapo sira. Artine pelajari, sinauni, ngajiyo, ambil. Alkitab ing kitab, itu kitab Taurat. Karena belum ada Nabi Isa, jadi belum ada Injil. Itu kitabnya Taurat. Mengapa Taurat? Karena ada syariatnya lengkap Taurat. Mengapa bukan Zabur? Ya. Padahal kan Zabur dengan Taurat lebih dulu Taurat. Ya. Maksudnya kitab Zabur itu lebih ke nasihat-nasihat. Untuk syariatnya bahkan Nabi Dawud sekalipun, Nabi Sulaiman juga menggunakan Taurat yang menjelaskan hukum-hukum agama Allah. Di sini juga Taurat. Khudh al-kitab ing kitab Taurat bikuwatin kelawan kekuatan, kelawan temenanan. Bikuwatin kelawan kekuatan, temenanan. Ini perintah Allah agar sejak kecil ini belajar, ta'allum, ngaji, sregep. Wa atainahul hukma sabiyya. Jadi usia belajar itu usia sejak kecil dan tanpa batas. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu sejak dari gendongan ibu, bahkan sejak lahir, bahkan sejak dari dalam kandungan. Ilal lahdi, sampai dia meninggal. Bahkan meninggal pun masih mencari ilmu, ditalkin. Ditalkin, ya, ditalkin yang hidup, ditalkin Mbah Mudin, diwarai. Itu pun berarti masih sekolah, masih dididik, masih ngaji, ya, masih ngaji sampai di alam kubur. Minal mahdi ilal lahdi, sampai ke alam kubur masih ditalkin masih. Biquwatin kelan kekuatan. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa ataina lan paring ingsun hu ing Nabi Yahya. Wa ataina lan paring ingsun hu ing Nabi Yahya. Wa ataina lan paring ingsun hu ing Nabi Yahya. Al hukma ing hukum, artinya jadi rasul, jadi nabi. Al hukma ing hukum, jadi nabi dan rasul. Sobian hale ije cilik. Sobian hale ije cilik. Cilike sepira? Usia 3 tahun. Usia 3 tahun menjadi nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Nabi Yahya alaihi salam. Wafat dalam usia 40 tahun, dibunuh orang-orang Yahudi. Berarti menjadi rasul selama 37 tahun ini Nabi Yahya alaihi salam. Sejak 3 tahun sampai usia 40 tahun. Tidak pernah menikah Nabi Yahya. Ya, wafat dalam keadaan tidak punya putra, tidak punya istri, Nabi Yahya alaihi salam. Ini yang pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Yahya adalah khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya, ilmu. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ilmu itu secara maksimal dicari saat muda, saat kecil sampai muda dewasa. Sebabnya ada makalah dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya, dijelaskan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, yang kurang lebih lafalnya begini: ma'atallahu ahadan ilman illa wa huwa syabun aw kama qala Ibnu Abbas. Allah tidak memberikan ilmu yang banyak kepada seseorang kecuali dia pada saat itu masih muda, kejaba enom.
Jadi jarang ditemukan orang yang mudanya bodoh kemudian tiba-tiba tua jadi pintar. Itu jarang. Langka banget. Ada kisah di dalam kitab Faidul Qadir karya Imam Al-Munawi Syarah Jami' Ush-Shahir dikatakan ada dua ulama yang ketika muda belum alim, tua-tua jadi alim. Itu satu Imam Hasan bin Ziyad. Imam Hasan bin Ziyad ini ngaji pada usia 70 tahun baru ngaji. Tapi oleh Allah panjangkan usia beliau. Mboten wafat sampai usia 140 tahun. Ya, Imam Hasan bin Ziyad ini adalah murid dari Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid namanya Imam Hasan bin Ziyad. Ini teman dari Qadhi Abi Yusuf, Imam Muhammad ibn Hasan. Hasan bin Ziyad. Ini Ibnu Ziyad santrinya Imam Abu Hanifah. Bukan Ibnu Ziyad gurunya Imam Zainuddin Al-Malibari, bukan, ya, bukan. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Jadi napa Imam Hasan bin Ziyad, gurunya Imam Abu Hanifah. Anda bisa buka ini di penjelasan Imam Khudairibik dalam Mazhab 4. Ya, jadi ini bisa dibuka juga dalam Ta'lim al-Muta'alim ada Hasan bin Ziyad. Di Khudairibik ada Mazhab Abu Hanifah tentang murid-muridnya. Antara Hasan ibn Ziyad, ada Qadhi Abi Yusuf, ada Imam Ibnu Abi Laila, ada Imam Muhammad ibn Hasan dan lain-lain, dan masih banyak lain lagi. Di antara lain ya yang ketika muda belum alim, tua-tua jadi alim, satu dari Imam Hasan ibn Ziyad. Yang kedua yaitu Imam Al-Qaduri, sebagaimana diterangkan Al-Munawi. Imam Al-Qaduri. Imam Al-Qaduri ini termasuk ulama Malikiyah. Beliau niki jadi alim ketika sudah tua. Ini sebagaimana Faidul Qadir, saya lupa juznya berapa, tapi insya Allah saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu begitu. Wahananan min ladunna, wahananan lan kawalasan, kasih sayang. Wahananan lan kasih sayang. Jadi bekal menjadi pemimpin satu adalah ilmu yang kuat, ilmu yang banyak, yang berkah, yang manfaat. Ini satu. Jadi, satu ulama itu syaratnya harus punya ilmu. Nah, wahananan lan kasih sayang. Yang kedua kasih sayang. Punya ilmu tidak punya kasih sayang tidak bisa. Karena dakwah itu harus penuh dengan kasih sayang. Kata Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallah lintalahum, kau jadi lemah lembut Muhammad kepada mereka. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jika kamu kasar, ya, keras hati, lan faddu min haulik, mereka niscaya akan lari, minggir dari sekitarmu. Tidak mungkin dakwah dengan cara kasar, dengan cara keras, itu justru tidak menghasilkan dengan baik. Dakwah harus dengan lemah lembut, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka Allah tegaskan juga di dalam ayat lain, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahfid janahaka, hendaknya kau rendahkan dirimu, liman ittaba'aka, kepada orang yang mengikuti kamu, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Artinya sikap lemah lembut, sikap merendah akan hati kepada para pengikut. Ini penting. Ya, sikap mau menjiwai mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, ini penting. Itu dakwah. Mereka wahana namil ladunna, kasih sayang. Ini yang paling penting, termasuk setelah ilmu adalah kasih sayang, namanya adab. Jadi husnul khuluq wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsu ma kunta bisayatil hasanata tamhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan banyak orang dengan budi pekerti yang mulia.
Ini luar biasa. Artinya efek dari al-khuluqul hasan, murah senyum, gaul, ya, mau tanya, mau peduli, macam-macam. Ini syarat mutlak bagi kesuksesan berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hananan min ladunna min ladunna saya kersane ingsun. Artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zakah wa zakatan wa zakah. Lan zakat artinya sedekah kepada mereka, kedermawanan, kepedulian. Jadi artinya ini penting sekali. Jadi dakwah itu satu dengan ilmu, dua dengan kasih sayang, tiga dengan materi. Ketiga-tiganya harus bersinergi, harus berjalan semuanya. Maka di dalam bahasa qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi dunia kita ini bisa lurus, bisa tenang, bisa baik dengan 4 unsur. Satu bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua bi'adlil umara, dengan keadilan para pejabat. Artinya ulama tidak bisa berjuang tanpa tidak bisa berjuang, tanpa ketenangan, tanpa kedamaian, tanpa kebersamaan, tanpa kekuasaan. Maka ketika Islam tidak punya kekuasaan, maka akan lemah agama ini. Tetapi bila punya kekuasaan, maka agama akan kuat. Begitu kuat penguasanya dolim, maka repot banget. Apalagi penguasanya kafir. Maka ini butuh kekuasaan. Jadi agama dan negara itu merupakan sepasang yang seakan tak bisa terpisahkan. Di saat Rasulullah di Mekah, Islam ini susah berkembang, bahkan dimusuhi terus. Mengapa? Karena belum punya kekuasaan. Tetapi di saat di Madinah, ketika punya kekuasaan, maka Islam berkembang dengan pesat dan cepat, lebih mudah dan berwibawa, ditakuti, punya berharisma. Ini kekuasaan. Maka harisma, kekuasaan itu penting di dalam berdakwah. Penting di dalam berdakwah. Apa saja memang butuh itu, butuh harisma, butuh wibawa, butuh kekuasaan. Ini wazakah. Jadi bi'adlil umar wa sakhawatil aghniya. Butuh dana, wa sakhawatil aghniya. Butuh kedermawanan orang-orang yang kaya. Butuh dukungan finansial. Kita berhenti ketika tidak bisa maksimal, ketika dukungan finansial atau materi tidak ada, maka harus ada semua wazakah. Ini artinya masyarakat itu butuh sentuhan ilmu, butuh sentuhan kasih sayang, butuh sentuhan harta, butuh sentuhan harta sekalipun. Wa kana taqiyya, wa kana lan ono, wa kana lan ono sapa Nabi Yahya taqiyan iku wong kang takwa. Taqiyan iku wong kang takwa. Diriwayatkan bahwa beliau itu tidak pernah melakukan kesalahan dan bahkan tidak ingin berbuat salah. Saking takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Yahya alaihissalam. Jadi ini syaratnya lagi. Ilmu dan sebagainya ini diikuti dengan ketakwaan. Ya, takwa. Wa barram biwalidayhi wa barran lan bagusi. Wa barran lan bagusi, wa barran lan bagusi. Biwalidayhi wa barram biwalidayhi, kelawan wong tuwa lorone Nabi Yahya. Biwalidayhi kelawan bapa ibune Nabi Yahya, itu Nabi Zakaria dan Aisyah binta Fakuda. Artinya sebagai anak ini punya kewajiban hablun minan nas, itu berbakti kepada kedua orang tua. Itu sudah pasti dan itu kewajiban. Semoga kata Allah, anishkurli wali walidayik, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, itu pasti.
Maka di sini wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Itu seperti itu ya. Jadi Allah tusyrik billah wa la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Ini dalam Al-Qur'an. Jadi artinya syirik ya itu dosa paling besar. Dosa yang besar yang kedua adalah uququl walidain. Jadi artinya berani melukai hati kedua orang tua atau salah satunya. Walam yakun lan ora ana sapa nabi Yahya. Walam yakun lan ora ana sapa nabi Yahya. Jabbaran 'asiyya. Jabaran iku wong kang menang-menangan, wong kang sombong. Jabaran iku wong kang menang-menangan, wong kang sombong, bukan tipe orang sombong atau menang-menangan. Ya ini lagi-lagi sebagai nabi, takwa, berbuat baik kepada artinya semua sifat-sifat mulia itu harus dimiliki. Harus dimiliki. Warasatul anbiya pun juga harus seperti itu. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama sebagai pewaris nabi juga seperti itu. Ya, mewarisi ilmunya, mewarisi kasih sayangnya, mewarisi kedermawannya, berbaktinya kepada kedua orang tua, ketakwaannya, tidak sewenang-wenang, tidak sombong, asiyan tur durhaka dan tidak durhaka. Asiyan jabbalam yakun jabbaran asiyan turun durhaka maksiat. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tarfata ainin walaupun sekejap mata. Walaupun dosa kecil tidak pernah bermaksiat. Nabi itu maksum. Ya, maksum. Nabi-nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diismah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau wali-wali itu mahfuz. Artinya dijaga. Ya, bisa terjadi kesalahan atau dosa. Tetapi bila berdosa mereka akan segera bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah, sadar kembali. Itu para wali-wali Allah. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalamun utawi keselamatan, utawi salam saking kita, utawi keselamatan salam saking kita alaihi ku muga tetep ing atase Nabi Yahya. Alaihi ku muga tetep ing atase Nabi Yahya. Durasi ini berapa? Setengah jam. Alaihi ku muga tetep ing atase Nabi Yahya 30 pira? 37. Alaihi ing atase Nabi Yahya yauma wulida ing dalem dinane dilahiraken sapa Nabi Yahya. Artinya dinane dilahirakan itu memang yang diminta adalah keselamatan ketika lahir. Keselamatan fisiknya, akalnya, nyawanya, ibunya, ya anaknya semuanya selamat. Itu yang diharapkan. Selamat dari godaan setan termasuk karena setiap jabang bayi yang lahir itu ada setan yang kintil. Mamin mauludin illa wa ma'hu syaitanuhu. Tak ada jabang bayi satupun yang lahir kecuali diikuti oleh setan. Ada setan korinnya, satu seperti itu. Diikuti setan garin. Mulane Allah ikutkan juga malaikat. Mamin maulud kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap jabang bayi yang lahir itu menetapi fitrah kesucian. Suci untuk melakukan kebaikan, bertauhid dan sebagainya. Tapi lingkungannya nanti yang membentuknya dia itu jadi Islam atau ora. Illa annabawi hawidani hainasirani hawimajisani. Yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi itu lingkungan. Jadi Buddha, Hindu, seterusnya lingkungan. Sebetulnya potensi untuk menjadi iman itu sudah ada sejak kecil. Sebab dia pernah berjanji kepada Allah saat ditanya oleh Allah. Dulu di zaman alam arwah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka jawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, ya ya Allah. Ya. Dia janji seperti itu, amanat Allah. Tetapi ketika di dunia kadang-kadang ia lupakan amanat itu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Kadang-kadang ia lupa amanat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yauma wulida. Maka ini ada ucapan selamat kelahiran. Ada selamat hari lahir ya. Selamat dari ulang tahun ya, memang agak dibenarkan juga. Bahkan Rasulullah juga mensyukuri hari kelahirannya. Itu hari Senin, setiap hari Senin Rasulullah berpuasa. Untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah. Dengan dilahirkan pada hari Senin, beliau puasa Senin. Ya, puasa Senin ini Rasulullah. Kalau puasa Kamis itu karena Rasulullah ingin semua amal baiknya dicatat oleh Allah pada hari Kamis. Hari Kamis kan hari pelaporan amal, hari rekapitulasi amal mingguan itu ya. Hari Kamis, itu kata Nabi. Sehingga Senin Kamis diposoni.
Wa yauma yamutu lan ing dalam dinane sedo, dinane wafat sapa Nabi Yahya. Hari kematian. Karena apa? Kematian ini merupakan hal yang paling ditakutkan oleh para ulia, para ulama, para sulaha, orang-orang baik. Karena apa? Apakah nanti di akhirnya ini itu husnul khatimah atau tidak? Jadi sebabnya apa? Al umur niki bi khawatimiha. Jadi segala sesuatu itu tinggal finishingnya seperti apa. Kalau finishingnya husnul khatimah, insya Allah akan beruntung selamanya. Tetapi sebaliknya, bila tidak husnul khatimah, bisa merugi untuk selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini wa yauma yamutu, maka kematian ini diselamati, didongakno macam-macam ya, mulai dari nopo disolati jenazah, seterusnya ditahlil seterusnya. Jadi mintakan selamat, bahkan sampai ditalkin juga. Ya, ini agar mau husnul khatimah. Husnul khatimah ditalkan sebelum mati dan setelah mati husnul khatimah. Ya didoakan seterusnya. Wa yauma yub'atsu lan ing dalam dinane ditangiaken sapa Nabi Yahya. Wa yauma yub'atsu lan ing dalam manakane ya wa yauma yamutu ini diselamati nalikane sedo, ada haul. Haul tahunan itu, haul tahunan didoakan. Diselamati ya tahunan. Mulane yauma wulida dari kelahiran, wa yauma yamutu hari kematian. Yauma wulida di maulidi Nabi di maulidi, ulama-ulama di kholi, wafatnya bukan lahirnya. Karena kalau wafatnya kan jelas mereka baiknya, jika akhirnya wafatnya diperingati. Tapi kalau Rasulullah sudah jelas dari awal. Jadi apa, kelahiran beliau membawa berkah di muka bumi ini, berkah di alam semesta. Maka yang diperingati bukan wafatnya. Wafatnya Rasulullah ini bencana besar. Jadi yang diperingati adalah napa kelahirannya. Ulama-ulama kok wafatnya kan bencana juga. Iya bencana memang, tetapi kejelasan kebaikannya itu apa? Pada saat wafatnya. Wa yauma yub'atsu lan dalam dinane ditangiaken sapa Nabi Yahya. Wa yauma yub'atsu lan ing dalam dinane ditangiaken sapa Nabi Yahya. Hayyan hale ijo urip. Hayyan hale urip, bukan hale ijo urip ya. Hayyan hale urip, hale gesang, hale hidup, ditangiaken dalam keadaan hidup dari alam kubur. Ya, ini pasti terjadi besok itu. Besok terjadi. Dan bahkan nabi-nabi itu tubuhnya masih utuh, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Tidak akan dimakan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wali-wali saja begitu. Ya, sebagian orang, sebagian ulama, sebagian wali Allah diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak busuk ya jasadnya, tidak dimakan oleh bumi. Seakan masih hidup. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka masih hidup gitu ya, masih hidup, masih segar kadang-kadang darahnya. Banyak ini utuhnya para wali Allah, para ulama, para syuhada ini sebagai bukti kebenaran Al-Qur'an, sebagai bukti kebenaran dawuh Kanjeng Nabi, sebagai bukti kebenaran Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti. Jadi bisa dibuktikan orang-orang tertentu tidak busuk, itu adalah bukti bahwa Islam ini agama benar. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa alam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Itu seperti itu insyaallah. Memang seperti itu gitu. Wa yauma yub'atsu hayya. Ya ini besok itu di padang mahsyar. Kira-kira selamat atau tidak kita tidak tahu. Di alam kubur selamat kita tidak tahu. Wafat ini selamat tidak tahu. Maka dimintakan doa agar kelahirannya selamat, kematiannya selamat, masuk ke alam kubur selamat, dibangkitkan dari alam kubur juga selamat. Ketika proses itu selamat semuanya, Allah akan hadirkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bahwa kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, dalam artian rahmat ukhrawiyah, rahmat akhirat itu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang ada di dalam surga. Wallahu a'lam. Kita menuju ke wadhkur fil kitabi Maryam insyaallah. Dan dalam kali ini semoga berkah, semoga manfaat, semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik. Semoga Allah mudahkan untuk hal-hal yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kafa bihadza, mari kita akhiri bersama dengan surat Al-Fatihah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.